Assalamualaikum. Hari ini saya akan bercerita dan mendongeng tentang asal-usul Nyi Roro Kidul atau si Ratu Pantai Selatan. Dahulu kala, di tanah Jawa, di daerah Pajajaran ada sebuah kerajaan. Rajanya bernama Prabu Siliwangi. Raja tersebut memiliki hobi untuk berburu. Pada suatu hari, ia pergi berburu ke dalam hutan. Dikarenakan sangat asyik untuk berburu, beliau tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Beliau sudah memutari hutan tersebut lebih dari 5 kali, namun tetap saja tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Di saat ia sedang mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ia bertemu dengan seorang wanita misterius yang cantik. Wanita tersebut berkata, dia akan menghantarkan ia pulang jikalau ia mau menginap di istananya selama 2 hari. Prabu Siliwangi pun mengiyakan syarat dari wanita cantik misterius tersebut. Wanita Prabu Siliwangi dan wanita misterius itu jatuh cinta dan akhirnya menikah. 2 hari setelah dari pernikahan mereka, Prabu Siliwangi pulang ke kerajaannya tanpa membawa wanita misterius tersebut. 1 tahun berlalu, hari demi hari berjalan seperti biasa. Namun pada suatu malam, terdengar suara tangisan dari luar kamar Prabu Siliwangi. Mendengar tangisan tersebut, Prabu Siliwangi mencari tahu di mana sumber suara tangisan bayi tersebut. Dan benar saja, di luar balkon dari kamar Prabu Siliwangi ada seorang wanita yang ia temui 1 tahun lalu di hutan. Wanita itu membawa seorang bayi dan berpesan kepada Prabu Siliwangi bahwa bayi tersebut adalah anaknya dan meminta ia menjadikan anak tersebut menjadi putri dari kerajaannya. Siliwangi pun menyetujui permintaan wanita tersebut dan memberi nama bayi tersebut dengan nama Putri Kadita. Tahun demi tahun pun berlalu. Putri Kadita tumbuh menjadi putri yang cantik dan cerdas. Ada saat di mana kerajaan Prabu Siliwangi membutuhkan penerus tahta laki-laki. Dikarenakan tidak ada penerus tahta laki-laki, Prabu Siliwangi pun meminta izin kepada Putri Kadita untuk menikah agar kerajaan Prabu Siliwangi memiliki putra mahkota. Dan Putri Kadita pun menyetujui permintaan dari Prabu Siliwangi tersebut. Prabu Siliwangi pun menikah dengan Dewi Mutiara. Awalnya, pernikahan Prabu Siliwangi dengan Dewi Mutiara berjalan seperti pernikahan biasanya, normal. Tidak ada yang aneh. Usut punya usut, ternyata Dewi Mutiara memiliki rasa benci terhadap Putri Kadita. Ia menganggap bahwa kehadiran Putri Kadita akan mengancam posisi putra mahkotanya nanti. Dewi Mutiara pun pergi ke suatu hutan untuk bertemu dengan seorang dukun. Ia meminta dukun itu mengkutuk Putri Kadita agar kulitnya menjadi busuk dan bau sekali. Dewi Mutiara meminta dukun untuk memberi kutukan kepada Putri Kadita. Dewi Mutiara pun pulang seperti biasa. Ia berlagak tidak sedang melakukan apa-apa. Biasa saja, tidak ada yang aneh ataupun mencurigakan. Namun pada malam hari, ada suatu asap tebal yang menyelimuti kamar Putri Kadita. Dan benar saja, saat Putri Kadita bangun pagi, ia melihat ke cermin dan ia sangat kaget. Dikarenakan kulitnya yang tadi malamnya tidak apa-apa, tiba-tiba berubah melepuh, nanah, dan mengeluarkan bau busuk. Kondisi dari Putri Kadita yang tiba-tiba sakit mengambil perhatian dari Dewi Mutiara. Dewi Mutiara pun tersenyum licik seperti ia sudah mengalahkan Putri Kadita. Melihat kejadian ini, Dewi Mutiara pun memanfaatkan kejadian ini agar Putri Kadita diasingkan ke pulau terpencil. Prabu Siliwangi tidak bisa menolak permintaan dari istrinya tersebut dikarenakan ia sedang hamil anak dari kerajaannya.
Akhirnya, Prabu Siliwangi pun mengirim pergi Putri Kadita untuk diasingkan ke sebuah pulau terpencil. Di saat perjalanan menuju pulau terpencil, Putri Kadita mendengar suara bisikan, yang mana suara bisikan tersebut mirip sekali dengan suara ibunya. Bisikan tersebut menyatakan bahwa Putri Kadita harus pergi ke Laut Selatan dan mandi ke dalam laut tersebut. Mendengar bisikan itu, Putri Kadita pun langsung tidak pikir panjang dan langsung pergi ke Laut Selatan atau pantai selatan untuk mandi di situ. Sesampainya di sana, Putri Kadita pun langsung mandi di dalam Laut Selatan. Dan benar saja, yang awalnya kulitnya itu busuk, bernanah, tidak sehat, langsung sembuh menjadi seperti dahulu kala. Akhirnya Putri Kadita pun memutuskan untuk menetap di pantai selatan dan menjadikannya sebagai kerajaannya dan melindunginya sampai sekarang.